Selamat datang di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Ya, selamat jumpa lagi teman-teman ngopi. Kali ini ada bincang-bincang yang perlu, yang agak sedikit beda formatnya. Karena berbicara spiritual tidak akan komplit kalau kita tidak menyolek sedikit mistikus terkenal dari dunia Islam, yaitu Jalaluddin Rumi. Begitu Pak Agung? Ya, sebenarnya bukan dari dunia Islam saja Pak Ben, Oh, iya. dari dunia tasawuf. Oh, dari dunia Ya, tasawuf. karena Iya. tasawuf itu ada ateis tasawuf itu juga ada. Ada juga Pak? Ada juga. Oh iya. Ateis tasawuf ada. Iya. Dan Nasrani tasawuf ada. Oh. Hindu tasawuf ada. Buddha tasawuf ada gitu. juga, Jadi iya. Rumi ini karena milik segala bangsa, milik segala keyakinan. Jadi dia kita sebut bukan dari kalangan tertentu gitu. Iya. Bukan monopoli ya. Bukan monopoli ya. Karena ternyata dunia barat juga banyak yang menggandrungi ini. Betul dan iya. terpikat Iya. Ada hal-hal yang membuat mereka itu wow gitu. Iya, Itu membaca betul, ini iya, karena iya. sifatnya sangat universal. Sangat universal dan menyentuh perasaan. Gitu. Atau mungkin mewakili ya. Jadi kalau kita mewakili semua kalangan. Mewakili Iya. misalnya kalau saya sedang gundah gitu tentang pencarian tentang Tuhan gitu. Iya. Kemudian kalau saya baca puisinya Rumi, lo kok cocok gitu mewakili perasaan. Nah, iya. makanya kan dikatakan masuk ke semua kalangan kan karena bisa mewakili dari perjalanan gundah, perjalanan pertemuan, perjalanan rindu gitu, perjalanan penyatuan kan karena ada semua kan. Jadi orang pas baca dengan fasenya di puisi yang itu ya dia merasa Masuk, cocok ya. gitu, Iya, merasa iya. masuk. Iya. Dan ini kehebatan Rumi itu bukan hanya karena pemilihan diksi-diksinya yang luar biasa ya Pak ya. Kan karena memang ada energi yang memang bisa membuat orang meluap. Iya, Dan energi itu kan energi karena yang universal. betul, karena energi itu kan berasal dari pengalamannya kan Pak Ben. Oh, ya. Bukan karena kopas gitu. Ya. Kalau Karena lahir langsung dari pengalaman. betul, karena orang yang misalnya gitu, kalau Rumi itu kopas dari penyair-penyair sebelumnya ya itu nggak akan bisa sehebat ini pengaruhnya Iya. itu. Ruhnya nggak ada. Iya, ruhnya nggak ada, betul ya. Ya sama kayak kita gitu. Kalau sekarang kan kita hanya bacakan kembali puisi-puisi dari Rumi. Kita kan hanya kopas kan. Iya, dari iya, Rumi. iya. Kita sedang mengapresiasi kan karya besar sang Maulana. Tapi kalau di sini ada sedikit dorongan cuilan pengalaman bisa juga jadi juga mungkin Pak ya. Bisa. Energinya ketika itu itu muncul, pas ya. ya dengan diksi yang dipilih Diksi oleh yang- Rumi ini. Iya. Jadi pengalaman kita sendiri akan bisa mewarnai kalau kita membacakan atau menyerap dari puisi-puisi Rumi. Iya betul ya. Jadi sebetulnya misalnya ya kalau kita bahasa bicara dari sisi bahasa ya, Iya. sejelek apapun diksi yang kita pilih ya karena ini penulis ya penulisan, sejelek apapun diksi yang kita pilih, bila kita menuliskannya dengan sepenuh jiwa gitu, sepenuh rasa, tulisan itu akan menjadi basah istilahnya ya. Tulisan itu akan menjadi basah, tulisan itu akan bisa menggetarkan orang. Sejelek apapun diksi yang kita tulis ya. Makanya bagi teman-teman yang mau menulis apapun itu, ya entah puisi, entah prosa, atau entah tulisan-tulisan apapun, jangan pernah takut untuk memilih diksi. Sepanjang diksi yang kita tuangkan itu adalah penuh perasaan kita. Ya. Kecuali kalau dia menulis tentang sebuah pemikiran ya. Misalnya pemikiran dia tentang kehidupan gitu. Atau dia mau nulis sesuatu yang nggak dia alami. Oh, itu pemilihan diksi Oh, itu pemilihan diksi sangat perlu ya. Misalnya saya nggak ngalamin orang yang naik gunung misalnya. Iya. Saya nggak ngalamin kan. Saya nggak ngalamin naik gunung. Kemudian saya mau menuliskan proses orang naik gunung. Kan saya nggak ngalamin capeknya kayak apa. Iya. Saya tidak mengalami kalau malam hari itu gelapnya kayak apa gitu. Nah, itu pemilihan diksi harus diperhatikan. Karena harus bisa membuat pembaca membayangkan. Iya, betul. Kalau kemudian saya adalah naik gunung itu namanya pendaki. Kalau saya pendaki, saya nggak perlu mikirin diksi. Iya. Ngalir gitu aja. Oh, ngalir. Orang yang saya tuliskan itu rasa saya kok. Iya. Gitu. Itu nggak perlu mikirin diksi. Iya. Kalimat yang salah pun ketika orang baca pasti akan bilang, kok
ini menggetarkan aku ya gitu. Iya. Jadi kalau bagi penulis ya teman-teman yang baru mulai menulis, tulislah apa yang dialami sehingga nggak mikirin diksi. Jadi memang kalau emang dari awal emang sebaiknya begitu Pak ya? Iya kalau dari awal pengalaman betul. sendiri. Ya, ini kembali ke Rumi tadi, Pak ya. Ini bersifat universal memang karena di dalamnya ada kandungan yang sifatnya universal. Dalam hal ini cinta. Tapi dalam tanda kutip cinta ini jangan salah ini ya Pak, jangan dikerdilkan ya. Iya, iya, Karena ini iya. adalah cinta yang sifatnya lebih besar dan lebih ilahi ya. Sifatnya lebih ilahi. Bukan cinta kepada hasrat manusia ya. Bukan Bukan berdasarkan nafsu. Ya. karena memang Bukan bucin. bukan bucin. Iya. Meskipun kadang-kadang dalam dunia penyairan ini kadang-kadang memang walaupun itu ditujukan ke yang sifatnya bersifat ilahi, tapi kadang-kadang dia bisa mempersonakan ya kan dengan sosok orang yang barangkali dirindukan. Nah, itu kadang-kadang itu. Nah, kadang-kadang orang membaca hanya jangan-jangan dia sedang jatuh cinta dengan sosok A. Padahal dia sedang mempersonifikasikan cinta itu ke dalam. Iya. Makanya di dalam beberapa literasi kan menyebut bahwa cintanya Rumi itu bukan falling in love. Ya. Bukan falling in love. Ya, kalau falling in love kan dia jatuh kan. Jatuh cinta itu kan pasti terjerembab kan. Yang namanya jatuh gitu kan. Tapi di dalam beberapa literasi yang membahas Rumi, penelitian yang membahas Rumi, dia menyebutkan cintanya Rumi itu wake up in love. Bangun di dalam cinta. Sehingga ketika dia mencinta itu dia bangun, bukan jatuh. Ya, yang membedakan itu kan itu kalau cinta sesama manusia kan bisa fall in kan, bisa jatuh kan. Jatuh dan tertidur ya. Jatuh dan semuanya bisa dikorbankan. Nah, bucin itu baru itu. Nah, bucin jatuh, semuanya dikorbanin. Kenapa waktu ngebahas bucin kok kita noleh ke Evi ya Pak? Iya. Padahal nggak ada di Bukan, sini. karena temennya Evi banyak yang bukan Evinya, iya. temennya Kalau Evi itu Evi mah banyak. ini. Jatuh cinta. Ya. Belum. Lagi. Karena apa? Karena kemanapun kan bisa dilakukan kalau fall in itu. Iya. Mau jarak yang jauh pun, mau naik kereta ekonomi juga bisa. Bisa. Wah, kan. Jarak tidak menjadi halangan. Bukan bisa dihalangan Pak Ben. Iya. Cintaku menembus segala Antar batas. kota juga Iya. dikejar. Wah, iya. Naik kereta ekonomi. Nah, ini kembali Rumi itu. Cintanya itu menerobos, Batas-batas. menghancurkan batasan-batasan. Ada contoh Pak Ben? Bisa dibacain? Kayaknya Bunda yang ngapal nih. Bukan apal, baca. Oh, baca deh. Baca. Mencoba dibaca. Oke. Nanti gantian loh. Boleh. Aku kehilangan duniaku, ketenaranku, dan pikiranku. Ketika matahari terbit, maka semua bayang-bayang lenyap. Aku berlari mendahului bayang-bayang tubuhku yang lenyap saat aku berlari. Namun, cahaya matahari itu berlari mendahuluiku dan memburuku hingga aku pun terjatuh dan bersujud pasrah di telan samudera kilaunya yang mempesona. Keren banget. Iya, Dan itu. itu bisa diteruskan begini pun. Syair berikutnya ada. Aku ingin melihatmu pada sebatang pohon, pada sebatang matahari pagi, ya kan? Dan pada langit yang tak berwarna. Ini kelihatannya bahasa yang amburadul ya Pak. Melihatmu dalam sebatang pohon, ya kan? sebatang Pada matahari batu pagi. pada matahari pagi. pada matahari pagi. Kan pada langit yang tak berwarna. Iya, Langit yang tak iya. berwarna itu seperti apa coba? Padahal langit itu ada warnanya. Ada ya. warnanya. Ada birunya misalnya gitu kan, walaupun itu cerminan ya. Nah itu sebenarnya kan mengajak. Rumi itu mengajak. Kalau kita memberikan warna berarti ada sebuah batasan. Nah ini melampaui batasan, Pak. Tanpa Iya. warna itu sudah melampaui batasan. Betul. Dan Nah kali itu ya. pemilihan, ya sebenarnya bukan pemilihan ya, karena kalau setingkat Rumi itu kan diksinya kan mengalir kan. Dia Iya. muncul begitu saja. Muncul Pak. begitu Iya, saja. dia- Jadi bukan diksi yang dipilih. Iya. Bukan, yo ini bagus gak ya kalau aku bilang misalnya pada sebatang pohon kepada langit yang tak berwarna gitu, kan nggak mikir bagus nggak ya, Iya. Iya. gitu kan? Bukan kemudian kalau nggak bagus diganti aja deh gitu, diganti aja kemudian diganti gitu. Pada balik lemari es gitu, wah itu kan malah masa puisi ada di balik lemari es gitu.
Kenapa juga contohnya itu ya? Jadi memang dia nggak lahir dari logika ya Pak? Enggak, karena ada perbedaan antara narasi dengan puisi. Iya. Kalau narasi kita masih berpikir tentang diksi. Karena apa? Karena jangan-jangan yang mau aku jelaskan di dalam narasi ini subjek, predikat, objeknya nggak pas. Itu kan akan bikin orang bingung. Iya. Tapi ketika saya berpuisi, saya nggak mikirin lagi subjek, predikat, objek. Iya, kadang-kadang melebur. Yang tadinya dia berlaku sebagai subjek, dia bisa juga melebur menjadi objeknya. Nah, dan kadangkala Pak Ben, kalau orang-orang sekarang ini karena kurangnya dia memahami tentang metafora, Iya. maka bahasa-bahasa di dalam puisi ini diprotes. Iya. Misalnya gitu, ketika kita menulis, ketika aku mendengar bisikan angin gitu, itu langsung diprotes di komen. Kapan angin Masa bisa angin bisa berbisik gitu. Memang angin punya mulut. Nah kan kita repot kan kalau bicara sama orang-orang yang kaum akal, ya ini kaum akal kan, karena kaum akal kan itu kan masa angin bisa berbisik gitu kan, nggak logis banget deh gitu. Nah ini kan repot, dan biasanya manusia-manusia sekarang yang terjebak dengan rutinitas, yang terjebak dengan kegiatan-kegiatan materialistis mereka, itu kadang protes kayak gitu. Nah, ketika kita mau mengungkapkan aku mendengar bisikan angin, dan ketika aku didorong oleh kekuatan besar dari sebuah daun gitu, daun kok dorong gitu kan, kok punya kekuatan. kok punya kekuatan gitu. Buyar semua Iya. puisinya. Nah, padahal kan ketika diksi itu keluar begitu saja, mewakilkan pada angin, mewakilkan pada daun, ada satu perasaan yang ingin kita ungkapkan kan dengan itu kan, bukan berarti harafiah artinya apa kan, nggak gitu kan kalau kita mau memahami puisi gitu. Dan itu gini Pak, ada kadang-kadang kita harus menerima juga kan, karena orang-orang yang seperti itu dia akan menilai kita sebagai seorang yang lebih amat sih. Iya, iya, dan lebih memang iya. Dan terlihat lebih ya. Terlihat lebih, iya. Karena dia hanya melihat luarnya saja. Dia tidak mencoba untuk ikut masuk meresapi Iya. apa yang terjadi dalamnya kan. Ya, dan ini ada lagi Pak Ben, Bunda, ini ada yang ini sebenarnya puisi yang menjadi disukai oleh banyak orang itu di bagian penggalan ini. Ini juga kalau kemudian kaum akal itu memprotes, dia pasti akan banyak yang diprotes dari penggalan puisi ini. Iya, iya. Ya, ini puisinya berbunyi demikian. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari sesungguhnya selama ini aku telah mengetuk dari dalam rumahku sendiri. Nah, jadi dia mengetuk. Ini kan keren kan, kalau orang kaum akal dia tanya, emang punya pintu? Rumahnya di mana? Kan gitu kan. Kan celaka kita kalau ngomong sama orang-orang seperti itu. Jadi yang kita bicarakan kan puisi. Iya. Misal kalau saya baca puisi ini, orang yang lihat video-video saya tentang realistis logis juga akan protes kan. Iya. Pak Agung bicara tentang hal-hal logis, kok sekarang bicara tentang pintu rumahnya yang apa, pintu rumahmu dengan M besar gitu kan. Apa itu? Iya. Iya kan. Loh emang Pak Agung yakin kalau mu itu punya pintu, punya rumah gitu kan. Alamatnya di mana? Ini kan kadangkala kita tidak bisa menempatkan diri kan, tidak bisa menempatkan diri ketika kita mau memandang sesuatu. Nah kalau kita tadi bicara tentang main yang kita pegang kebenaran absolut itu, bahwa sebuah logisme, hal-hal yang kita logikakan dan kita pandang sebagai realistis, itu kan juga bukan kebenaran absolut. Nah kalau kita bicara tentang perasaan yang diwakili oleh puisi, itu kan bukan kebenaran absolut. Kebenaran subjektif ya, tetapi kan setidaknya kan kita mengungkapkan satu perasaan yang meluap dengan puisi-puisi itu. Ini kalau orang menyadari bahwa itu memang subjektif yang membuat, ya sebenarnya nggak perlu ini juga Pak ya, nggak perlu protes ini kenapa begini. Iya, iya. Karena apa? Karena menikmati puisi ini kan, yang kita nikmati kan rasanya, rasa pada saat kita membaca itu. Iya.
bukan langsung diterjemahkan kalimat per kalimat, Kalimat, kata per kata. tidak Iya, perlu. iya, iya, Dinikmati saja. Iya. Iya. Dan kadang-kadang dalam bahasa puisi itu kan bulat, ya kan? Seperti dalam salah satu puisinya Rumi itu mengatakan begini, karena dengan cinta segalanya menjadi ada, ya kan? Tapi hanya dengan cinta juga segala ketiadaan terasa nampak ada. Ini kan bolak-balik, Pak. Iya, iya, iya. Ya kan bulat ini kan Iya. kelihatan. Yang tadi bilangnya yang segala yang tadinya tiada menjadi ada. Ya kan? Tapi di balik kalimat berikutnya adalah dengan cinta pula ketiadaan itu nampak seolah-olah menjadi ada. Nanti Ya, paradoks ya. paradoks sekali. Nah, kalau kaum akal tadi membaca itu akan bilang ini absurd banget. Iya. Ya kan? Pokat jelas. Nggak jelas kan? Yang jelas aja deh. Ya. Maksa dia. Iya. Kamu itu pengen ada atau tidak? Iya. Ya kan Kalau gitu ada kan? ya bilang ada, kalau enggak Nah, ya kalau ada. ada ya bilang ada, kalau enggak ya bilang enggak gitu kan. Nah, ini kan bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa perasaan di dalam puisi kan tidak bisa dipahami Iya. oleh kaum-kaum akal itu. Ya. Dan memang sebenarnya jangan nggak perlu aneh kalau ada seorang penyair mengatakan aku menitipkan rindu pada angin yang berhembus atau pada sebatang pohon sebatang daun yang Jago banget dan kalau itu Ya. nggak perlu itu Betul. sebetulnya nggak perlu Nah, diprotes. Jangan-jangan Pak Ben, ini jangan-jangan. Kitab suci itu adalah puisi juga. Loh, memang formatnya Iya kan? formatnya itu, Pak, ya? Format sastra. format sastra. Sehingga ketika orang membaca dan menerjemahkan letterlock sesuai bahasa yang ada di kitab suci, maka kemudian dia tidak memahami rasa esensinya ya Pak ya. esensi dari rasa itu. Misalnya gini, mungkin ada, ini mungkin ya, karena ini tidak mewakili satu kitab suci manapun, tapi mungkin ada ketika mengatakan begini, aku dibawa oleh malaikat naik ke atas langit yang tertinggi. Ini misalnya gitu kan. Itu kan bisa saja ketika saya mengalami satu keadaan bahagia yang sangat saat itu. Misalnya, saya baru saja masuk di dalam keheningan saya gitu. Walaupun sebenarnya saya lagi ngantuk gitu. Ngantuk tekluk-tekluk gini, tapi ternyata saya masuk dalam keheningan saya. Celeng gitu kan. Ditanya nih sama teman-teman yang lagi ngopi bareng. Hei Gung, kamu ngapain? Karena saking bahagianya kan saya bilang, aku baru saja dibawa oleh malaikat ke langit tertinggi. Wah, gitu kan. Kita tanya lagi. Goda dia sebenarnya. Ketemu sama siapa di langit tertinggi kan gitu kan, goda kan dia. Lah karena saya sedang bahagia kan saya nggak peduliin dia. Saya akan jawab, ada sebuah cahaya yang maha terang di hadapanku. Nah, ini kan ekspresi saya kan. Ekspresi spontan. Betul, dan 200 tahun kemudian, 500 tahun kemudian, puisi saya ini dianggap sebagai cerita sejarah. Bahwa saya pergi ke langit tertinggi ketemu dengan cahaya. Iya. Padahal langit itu bisa jadi menggambarkan sebuah kondisi. Bisa Ya kan? betul. Bisa waktu itu dia kondisi meluap kebahagiaan, Tadi ketenangan. kan langit atau- tanpa warna itu sampai ya. Bisa Langit jadi, Tadi tadi ya. Iya. Langit tanpa warna. Iya. Iya. Pikirannya Iya, sendiri. atau bisa juga itu ketika bilang aku baru saja ketemu dengan langit, oh ternyata langit anaknya teman kita. Nah, itu bisa juga. Berulang ketemu kalau gitu kita ya. Beneran ketemu kita. Aduh, kalau gitu ngopi dulu. Nah, nanti kita bacain lagi, Om Ben.